Ada skala prioritas. Memang tadi kan kita jelaskan, ini kita kembangkan sedikit. Salat tahajud itu kan perlu dan sangat digalakkan. Kalau untuk Rasul, salat tahajud itu wajib. Kalau kita ini sebagai sunat. Jangan pula gara-gara tahajud kita yang memang sangat banyak rakaat kita laksanakan, pas salat subuh udah ketiduran. Itu tidak bagus tahajud kita. Jangan salah minum obat. Jadi tahajud kita itu tidak bagus. Kenapa? Karena skala prioritas itu bagaimana kita bisa salat subuh secara berjamaah. Jadi salat subuh secara berjamaah ini skala prioritas. Sementara tahajud itu adalah tambahan. Ada orang terbalik dia. Salat tahajud sangat luar biasa, qiyamul lail sangat luar biasa. Pas salat subuh sudah tidak berjamaah. Sudah telat waktunya. Tidak ada makna salat tahajud tadi. Seharusnya salat tahajud kita di waktu malam untuk memperkuat salat 5 waktu kita ini, salat fardu yang 5 waktu, bisa kita fokus secara berjamaah. Itu tujuannya. Bukan sebaliknya. Aku mau salat tahajud, ada pergi ke masjid-masjid tertentu lagi, mau salat tahajud. Habis itu dia pulang, tak nunggu subuh. Tidur, pas tidur udah terlambat subuh. Tak bagus. Dan termasuk juga ceramah di malam hari itu bagus. Baik ceramah maulid atau ceramah-ceramah yang lain. Eksistensi dari ceramah itu bagus. Bagaimana memotivasi orang untuk peningkatan ibadah. Tapi jangan pula ceramah itu sampai lewat malam, habis sampai jam 1, kemudian kita bergadang pula lagi sampai jam 2, jam 3. Pas salat subuh, udah kelewatan salat subuh, udah terlambat salat subuh. Tidak ada makna ceramah kita tadi. Kenapa? Karena eksistensi daripada untuk menjaga 5 waktu itu sudah tidak dapat. Makanya bukan salah penceramahnya, bukan salah yang dengar juga, tapi mungkin kita tidak benar-benar kita pahami apa yang menjadi skala prioritas dalam beribadah. Maka dalam fikih itu dikenal dengan fikih aulawiyat. Apa itu fikih aulawiyat? Fikih prioritas. Ada skala prioritas. Dalam beribadah ada skala prioritas. Dalam bersedekah pula ada skala prioritas. Misalnya kalau dalam bersedekah, skala prioritasnya yang bagaimana? Misalnya kalau ditanya sama sahabat kepada Rasul di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, kalau saya tidak salah ayatnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka infakkan? Apa yang harus mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ini skala prioritas. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Tapi Nabi menjawab 2. Katakan, wahai Muhammad, maksudnya katakan kepada sahabat, apa-apa yang mereka infakkan, apa-apa yang mereka sedekahkan dalam hal yang baik, artinya yang baik juga, jangan tidak baik disedekahkan. Berarti sedekah yang baik. Maka peruntukannya adalah qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, kepada kedua orang tua. Ini skala prioritas. Kalau orang tua kita mungkin dia minta sama kita, malu. Tapi jangan pula nunggu dia minta. Kita ini yang harus sadar, bagi yang masih ada orang tua. Tapi bagi yang kita sebagai status orang tua, sekali-kali informasikan juga ke anak kita, biar dia paham tentang ayat ini, Al-Baqarah 215 ini. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Prioritas yang pertama kepada kedua orang tua. Yang berikutnya kerabat yang dekat, yang masih punya hubungan nasab, masih punya hubungan darah. Mungkin dia adik kita, adik kandung kita, ataupun anak dari adik ayah kita yang sepupuan misalnya. Itu menjadi skala prioritas yang harus kita perhatikan kalau berdasarkan ayat ini. Makanya dalam beribadah, dalam bersedekah pun ada skala prioritas. Baru nantinya wal yatama wal masakin dan seterusnya. Artinya ada skala prioritas yang harus kita perhatikan. Makanya kalau misalnya ada anak yatim,
Anak yatim yang kita masih punya hubungan dengan anak yatim tersebut itu menjadi skala prioritas untuk kita perhatikan dibandingkan dengan anak yatim yang kita tidak punya hubungan apa-apa. Itu secara skala prioritas. Tapi secara umum semua kita berkewajiban untuk membantu anak yatim. Jangan salah pula. Oh, dia kan tidak ada hubungan dengan saya, anak yatim tersebut, jadi tidak perlu saya tanggung. Ini baik salah sih. Jangan salah dipahami. Tapi ada skala prioritas yang ingin kita sampaikan ketika kita harus memilih di antara dua, mana yang harus kita pilih, maka inilah solusinya. Tapi kalau kita tidak harus memilih, ya udah berlaku secara kaidah umum.